Oke, kemudian yang kedua tadi bank B. Kalau bank B ini floating, ya namanya floating tadi itu berubah-ubah. Pada saat prime rate-nya berubah, maka suku bunga juga akan mengalami perubahan. Nah, di sini ditunjukkan ya, bank B menggunakan suku bunga dengan sifat floating rate, ya, mengenakan 1% di atas dari prime rate-nya. Oke, pada saat pinjaman tadi dibuat sama ya, jatuh temponya kan 90 hari. Oke, tadi 6% prime rate-nya, maka kena bunga ya 6% plus 1, 7%. Gitu ya. Jadi sebetulnya pada saat awal kalau perusahaan Gordon meminjam di bank B, dia akan terkena bunga kredit 7%. Oke, tapi pada saat ya berjalan tadi kan 90 hari sebelum jatuh tempo ternyata prime rate-nya berubah gitu ya. Pada nih setelah 30 hari gitu ya, pinjaman itu berjalan, prime rate naik menjadi 6,5%. Nah, pada saat prime rate itu naik 6,5%, maka suku bunga kreditnya tidak lagi 7%, tetapi 6,5% ditambah 1%, yaitu 7,5%, gitu ya. Kemudian di sini juga ditunjukkan setelah 30 hari kemudian naik lagi, gitu ya. Jadi berapa? Oh sorry, ini turun ya, setelah 30 hari kemudian dia turun. Jadi prime rate-nya 6,25. Pada saat prime rate-nya 6,25, maka suku bunga kredit untuk bank B sebesar 7,25. Jadi 6,25 ditambah 1%, gitu ya. Nah, kalau yang ini itu sebetulnya nggak boleh langsungan. Kalau tadi pada saat kita bicara tentang ini ya, kaitannya yang suku bunga kredit tetap ya 7,5% itu kan 1 tahun. Kalau 90 hari ya setahun kan kurang lebih 4 periode. Jadi sebetulnya 7,5 dibagi 4 itu akan ketemu 1,85. Tapi kalau untuk yang ini floating nggak bisa gitu ya. Jadi kalau yang floating mau nggak mau kita harus cari satu persatu. Kenapa? Ya karena bulan ini ada selama 90 hari, kurang lebih 3 bulan gitu ya. Bulan pertama suku bunga bank B itu 7% per tahun. Bulan kedua bukan 7% lagi gitu ya, tapi berubah karena prime rate-nya juga berubah naik tadi. Gitu ya. Jadi berapa? 7,5% per tahun. Oke. Kemudian pada bulan ketiga itu juga berubah lagi karena prime rate-nya turun tadi. Jadi 7,25% per tahun. Nah, kalau ini nggak bisa seperti yang di fixed rate langsung dibagi 4 gitu ya, karena dianggap 90 hari itu kalau 1 tahun 360 kan 4 periode. Nggak boleh seperti itu gitu ya. Caranya mau nggak mau dicari satu persatu. Oke. Nah, cara mencarinya seperti yang ada di bawah. Gitu ya. Jadi di sini pada bulan pertama 7,5% per tahun. Kalau begitu 30 hari berapa? Nah, ini harus dicari gitu ya. Jadi 30 hari di sini perusahaan nih 7% kali 30 kali dibagi 365. Itu ketemu 0,575%. Jadi sebetulnya kalau pada bulan pertama perusahaan ya kena bunga kredit 7% per tahun, sebetulnya selama 30 hari kena 0,575%. Bulan kedua juga sama dihitung. 1 tahun 7,5%. Kalau begitu selama 30 hari berapa? Ini udah dihitungkan nih gitu ya, 7,5 30 0,616%. Oke. Nah, bulan ketiga juga sama. 7,5%. Kalau begitu 7,5% itu 1 bulan.
Nah, satu tahun, kalau 1 bulan 0,596%. Ini per 30 hari. Gitu ya. Nah, baru hasil selama satu bulan tadi itu yang ditambahkan. Itu akan ketemu untuk pinjaman selama 90 hari sebetulnya gitu ya. Untuk bank B ya suku bunga kreditnya berapa? Tadi bulan pertama berapa tadi itu? 0,575 gitu ya. Bulan kedua 0,16 0,616, bulan ketiga 0,596%. Nah, ini dijumlahkan, ini ditambah gitu ya. Oke, itu akan ketemu 1,79%. Jadi selama 90 hari 1,97%. Oke, kalau begitu 1 tahun sebetulnya berapa suku bunga kreditnya? Ya sama dengan yang tadi dimasukkan di rumus effective annual rate itu ya. 1 plus 1,78 kebalik 78 ya. Oke. Nah, nih ya 1 plus 1,78% dipangkatkan, ini tadi kan nggak bulat 4 gitu ya, karena pas 1 tahun 365, maka 365 dibagi 90 ketemu 4,06, dikurangi 1 ketemu 7,46%. Jadi sebetulnya kalau 90 hari suku bunganya adalah 1,78%, selama 1 tahun efektif suku bunga kreditnya 7,46%. Kalau begitu, Bank A tadi dengan suku bunga fix kena suku bunga efektifnya 7,73. Itu ya 7,73. Bank B 7,46. Nah, kalau begitu sebetulnya Godon lebih memilih kalau mau mengambil pinjaman selama 90 hari ya yang B gitu ya, di bank B ya, walaupun suku bunganya adalah floating tapi kenyataannya ya memberikan biaya ya utang atau interest jauh lebih murah daripada yang sifatnya fix. Oke. Nah, sama halnya dengan pinjaman jangka pendek yang lain gitu ya. Jadi ada beberapa jenis, nanti silakan Anda bisa baca di handout yang lengkap gitu ya. Jadi ada beberapa jenis pinjaman gitu ya. Ada yang sifatnya line of credit agreement, ada commercial paper dan seterusnya. Nah, di sini ditunjukkan ya. Andai kata Anda perusahaan ekstrada, dia meminjam sebesar 1 ya million US dollar gitu ya dengan perjanjian line of credit agreement. Perusahaan harus membayar interest rate 10% per tahun gitu ya. Kemudian dia karena sifatnya adalah a line of credit agreement itu harus ada compensating balance ya sebesar 20% dari ya uang yang dipinjam. Artinya pinjaman 1 M tadi tidak diberikan semuanya ke ekstrada grafik. Karena yang 20% itu harus ditahan oleh pihak perbankan. Sehingga yang diberikan ke ekstrada itu hanya 800. Maka kalau ini, nah yang sama dengan yang tadi, effective annual rate-nya berapa? Kan gitu ya. Dia tidak 10%. Karena kenyataannya, ya effective annual rate tadi, itu juga bisa didapatkan kan interest dibagi jumlah yang dipinjam. Yang dipinjam. Oke, interestnya berapa? Interest rate-nya 10% gitu ya. Berarti
10% pinjamannya 1M. Artinya di situ nih ya bunganya adalah sebesar 100. 100. Ya, 100 US dollar bunganya. Jumlah yang dipinjam bukan 1M, tetapi 800 karena 200-nya itu harus ditahan. Mengapa? Karena jenis pinjamannya yang tadi line of credit agreement itu mewajibkan gitu ya, adanya kompensasi balance sebesar 20%. Sehingga 100 ribunya tidak dibagi 1M, 1 juta. Kenapa? Ya karena pinjamannya tidak sebesar 1 juta. Pinjaman yang diberikan kan hanya 800 gitu ya, berarti 800. Jadi sebetulnya effective annual rate-nya tidak 10%, tetapi 12,5% kalau jenis pinjaman yang line credit agreement. Oke, kemudian ada contoh lagi yang lain gitu ya. Nah, kalau ini dia menggunakan alternatif pendanaan gitu ya, jenis yang lain ya, checking account gitu ya. Nah, di sini diinformasikan gitu ya, harus ada maintenance balance sebesar 200. Oke. Kemudian tadi ya pinjamannya 1 juta US dollar. Kena bunga 10%. Oke. Nah, di sini jika perusahaan secara normal gitu ya, maintenance balance-nya itu tidak 200 tetapi 100. Oke, maka kan gitu ya, pinjamannya tidak lagi 1 juta, tapi hanya tinggal 900 gitu ya, karena 100-nya harus ditahan. Kalau begitu, effective annual rate-nya ya tidak 12,5%, tapi 11,1%, karena 100 dibagi dengan bukan 800 karena kompensasi di sini maintenance balance-nya tidak lagi 200 tapi 100 gitu ya. Maka pinjamannya itu tidak 800 tapi sekarang 900. Ini ketemu 11,1%. Jadi effective annual rate-nya itu 11,1%, bukan 10%. Karena yang diterima tidak 1 juta, yang diterima 900 gitu ya. Oke. Nah, ini juga sama gitu ya. Ini juga ada alternatif pendanaan yang lain gitu ya, revolving credit agreement. Nah, di sini diinformasikan perusahaan REH itu bisa memiliki utang limitnya 2 juta US dollar gitu ya. Nah, selama ini REH itu hanya mengambil untuk ya, pinjaman yang di ACC gitu ya, sebesar 1,5 juta US dollar. Nah, bank mengenakan ada komitmen fee sebesar 0,5% dari rata-rata dana yang tidak dipergunakan. Gitu ya. Jadi plafonnya adalah 2 juta, tapi biasanya yang diambil hanya 1,5. Nah, bank mengenakan tadi ada komitmen fee ya 0,5% dari dana yang tidak dipakai. Dana yang tidak dipakai berapa? Ya 500, 2 juta dikurangi 1,5 jadi 500. Maka komitmen fee-nya itu sebesar 2.500. Nah, tadi REH mengambil pinjaman 1,5 gitu ya, 1,5 tadi. Ini ada asumsi bunganya adalah sebesar 112.500. Ya, jadi pada saat perusahaan meminjam 1,5 juta US dollar itu kena bunga 112.500. Gitu ya. Oke, jadi sebetulnya di sini bunganya tidak 112.500. Kenapa? Ya karena tadi ada komitmen fee, maka perusahaan itu membayar tidak 112.500 tapi 112.500 ditambah 2.500 gitu ya. Jadi sebetulnya perusahaan membayar 115. Salah 115 gitu ya. Nah, pada saat perusahaan tadi pinjaman 1,5 kemudian bayarnya
tidak 112 tapi 115, maka sebetulnya effective annual rate-nya berapa? Effective annual rate-nya 7,67%, gitu ya. Jadi effective annual rate itu harus memperhitungkan tadi ya. Artinya pinjaman tadi itu bunga yang harus dibayarkan, apakah ada biaya-biaya yang lain. Nah, kalau biaya-biaya yang lain itu harus juga dimasukkan. Kemudian pinjaman itu apakah dapatnya total penuh atau pinjaman tadi itu ada pengurangnya. Nah, itu juga harus kemudian kita perhitungkan karena itu akan mempengaruhi effective annual rate. Oke, kemudian ada lagi contoh gitu ya. Kalau ini kaitannya dengan commercial paper. Nah, commercial paper di sini jatuh temponya adalah 90 hari. Commercial paper dijual harganya 990 ya. Jatuh tempo perusahaan yang mengeluarkan commercial paper harus membayar kepada pemegang commercial paper 1 juta. Gitu ya. Jadi commercial paper itu surat berharga. Sini yang mengeluarkan adalah Bertram Corporation. Pada saat awal commercial paper itu dikeluarkan, gitu ya, perusahaan Bertram itu menerima 990. Oke. Nanti pada saat jatuh tempo, kan Bertram ini hanya terimanya sekian. Pada saat jatuh tempo, Bertram harus mengembalikan 1 juta. Ya. Nah, maka sebetulnya Bertram itu kena bunga 10.000. Oke. Nah, untuk pinjaman yang jatuh temponya 90 hari. Nah, kalau begitu berapa efektif rate selama 90 hari? Nah, ini ya tinggal 10.000 dibagi dengan jumlah yang dipinjam. Nah, jumlah yang dipinjam tidak yang 1 juta, tapi yang diterima tadi, yaitu 990. Ya, jadi effective annual rate selama 90 hari ini 1,01%. Kalau begitu, selama 1 tahun berapa? Kalau 90 hari, 1,01. Nah, selama setahun ini 4,16 gitu ya. Menggunakan rumus yang mana? Rumus yang EAR tadi ya. Jadi 1 plus ya, suku bunga kreditnya dipangkat berapa kali dalam setahun gitu ya, dikurangi dengan 1. Oke, kemudian yang terakhir, kalau tadi itu kaitannya dengan pinjaman yang tidak memerlukan ya jaminan, itu ya unsecured tadi kan tidak memerlukan jaminan tapi ada bunga, maka bunga itu harus kita hitung bunga efektif, gitu ya. Kemudian juga ada pinjaman yang harus menggunakan jaminan atau kolateral, itu yang disebut dengan secure, gitu ya. Nah, kalau kolateral di sini biasanya bisa berupa piutang selain aset tetap, gitu ya. Sebetulnya kolateral untuk secure short term financing itu juga bisa menggunakan piutang usaha perusahaan maupun persediaan. Ya, ini bisa dijadikan kolateral pada saat perusahaan membutuhkan pinjaman jangka pendek. Oke. Nah, begitu untuk materi minggu ke-14, kita akan lanjutkan dengan sesi diskusi, gitu ya. Silakan kalau ada yang masih mau ditanyakan, Anda bisa kontak ke saya, gitu ya, melalui IG juga boleh, gitu ya. Jadi silakan nanti di follow IG saya, Berta 7381, atau email ya ke berta7381@gmail.com. Oke, jadi kita bisa diskusikan lebih lanjut gitu ya terkait dengan hal-hal yang masih Anda mengalami kebingungan atau kesulitan. Oke, sampai ketemu.
Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa di-subscribe ya video saya. Oke, sampai ketemu. Bye.